Pemirsa, Partai Golkar Bali menyatakan bersedia mengawal rancangan Undang-Undang Provinsi Bali. Saat ini, rancangan Undang-Undang Provinsi Bali sudah masuk dalam agenda Prolegnas DPR RI. Hal ini mengemuka dalam Rakerda dan Rapimda Partai Golkar Bali di Sanur. Berikut liputannya. Pemirsa, jajaran Partai Golkar Bali menyatakan saat ini ada dua agenda besar yang menjadi prioritas dalam pengelolaan ketatanegaraan, yakni masalah ekonomi dan kesehatan masyarakat. Untuk itulah, melalui tagline Indonesia Sehat, Indonesia Sejahtera, Partai Golkar akan terus melakukan upaya membantu pemerintahan Jokowi dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian dan menyehatkan masyarakat. Dalam Rakerda dan Rapimda Partai Golkar Bali di Denpasar, Sabtu hari ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya di bawah pimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto menyatakan aspek peningkatan ekonomi menjadi skala prioritas. Apalagi Bali yang pendapatannya sangat mengandalkan sektor pariwisata tentu harus segera dibangkitkan sehingga ekonomi bisa kembali bergeliat. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi 2 DPR RI tersebut juga menyatakan siap mengawal rancangan Undang-Undang Provinsi Bali di Prolegnas DPR RI. Ya, ini kan ada dua momentum ya. Pertama, ada pembahasan Undang-Undang atau revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 ya, tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah revisi tentang Undang-Undang Provinsi Bali NTB NTT nomor 64 tahun 1958. Nah, dua undang ini sekarang sedang dibahas di DPR. Nah, tentu Bali sebagai daerah potensi pariwisata itu juga harus menyampaikan gagasan-gagasan arah pembangunan Bali seperti apa. Apalagi sekarang ini kan salah satu yang paling besar dampaknya dari pandemi ini kan Bali, karena Bali ini salah satu motor atau core dari APBD-nya itu kan pariwisata yang sekarang ini paling terdampak gitu. Nah, tentu harus ada inovasi-inovasi baru, gagasan-gagasan baru bagaimana membangkitkan kembali ekonomi Bali. Nah, tentu dengan momentum perubahan undang-undang atau revisi undang-undang ini. Makanya tadi kita berharap sebetulnya salah satu keputusan Rapimda ini nanti bagaimana Golkar Bali mempunyai pemikiran dan gagasan serta kontribusi terhadap isi dari atau perubahan dari kedua undang-undang itu. Dan tadi alhamdulillah kita sudah dapatkan, Golkar Bali sudah melakukan beberapa kali diskusi seminar, hasilnya ada pokok-pokok pikiran yang menjadi masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Ketua DPD Golkar Bali, Nyoman Sugawokori menyatakan, selama setahun pandemi COVID, partainya telah merumuskan berbagai strategi kebijakan pembangunan Bali termasuk dalam mengatasi kondisi pandemi COVID. Rumusan strategi pembangunan Bali ke depan tersebut telah dituangkan dalam buku dan diharapkan menjadi pijakan perjuangan bersama seluruh stakeholder di Bali. Jadi kami berharap yang strategis ya, Undang-Undang 33 dan Undang Provinsi Bali ini sudah dinyatakan dikawal oleh DPP ya melalui Pak Doli, dan kita berharap ini segera bisa diproses, dan ini adalah hal yang sangat strategis bagi kepentingan masa depan Bali. Jadi Rakerda ini adalah puncak dari konsolidasi tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan sampai dengan kecamatan, desa yang nanti mengisi dengan program kerja yang dibahas di Rakerda ini. Pada Rakerda dan Rapimda Partai Golkar Bali yang dihadiri Wakil Gubernur Bali Cokorda Arta Ardana Sukawati tersebut juga diserahkan buku kumpulan strategi pembangunan Bali ke depan hasil dari webinar sebelumnya. Selain itu, juga buku penguatan Perda Desa Adat pasca diberlakukannya Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.